Om Swastiastu. Salam skala niskala, umat sedharma dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teologi, Fakultas Brahma Widya, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, untuk menyampaikan untaian-untaian suci agama Hindu yang dirangkai oleh Tatwa, Susila, dan Acara. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan ajaran teologi Hindu. Jadi, di samping saya sudah ada narasumber terkait dengan yang akan membicarakan bagaimana konstruksi dari ilmu teologi. Jadi, Kak Joni, pada kesempatan yang baik ini, kita sudah kedatangan narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang, berdiskusi terkait dengan keilmuan dari teologi. Jadi, kira-kira yang pernah mendengar bahwa teologi itu ada yang membahas ataupun mengkaji, ada struktur ilmu yang mengkaji, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Gimana sih kira-kira pandangan Kak Joni terkait dengan hal tersebut? Ya, Om Swastiastu. Ya, benar sekali Ratna, seperti Ratna katakan. Jadi sebuah ilmu dikatakan sah menjadi sebuah ilmu yang sah ketika memenuhi 3 syarat yang Ratna katakan tersebut. Yaitu yang pertama memenuhi syarat ontologi, yang kedua memenuhi syarat epistemologi, dan yang ketiga memenuhi syarat aksiologi. Yaitu yang pertama adalah ontologi, bagaimana objek keilmuan tersebut. Yang kedua memenuhi syarat bagaimana cara kita yang epistemologi, bagaimana cara kita membahas, menuturkan tentang konsep keilmuan tersebut. Dan yang ketiga adalah konsep aksiologi, yaitu bagaimana manfaat dari keilmuan tersebut. Jadi sebuah ilmu harus memenuhi 3 standar syarat itu gitu. Jadi sebuah hal yang sangat menarik sekali, apalagi kita akan membahas tentang struktur keilmuan, 3 standar syarat keilmuan tentang konsep teologi gitu. Jadi sangat menarik sekali. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanyakan langsung kepada salah satu pengajar teologi Hindu di Fakultas Brahma Widya ya Denpasar. Jadi nanti kita tanya lebih lanjut kepada beliau ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Joni atas penjelasan singkatnya. Jadi umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam, lebih jauh lagi terkait dengan struktur keilmuan dari teologi itu sendiri. Kita sudah kedatangan narasumber, salah satu pengajar teologi dari Fakultas Brahma Widya, yaitu Bapak Ketut Donder. Baik Bapak, yang berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak menjelaskan terkait dengan struktur keilmuan dari teologi itu sendiri. Silakan Bapak. Om Swastiastu. Terima kasih Saudari Ratna, Saudari John dan Swan Dewi yang menemani diskusi kali ini di seputar teologi. Jadi benar apa yang disampaikan oleh pembawa acara, oleh pengawal dari diskusi tentang teologi, bahwa teologi itu adalah ilmu tentang ketuhanan. Jadi teo itu berasal dari bahasa asing, kemudian logi juga bahasa asing, yang kemudian kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, teo artinya Tuhan, logi artinya ilmu. Jadi teologi adalah ilmu yang membicarakan, yang membahas tentang Tuhan. Nah, di dalam syarat keilmuan, setiap ilmu disebut ilmu jika seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Joni tadi, harus mengandung 3 unsur. Tidak boleh tidak, harus mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah ontologi, objek dari ilmu itu. Jadi dalam hal ini objek teologi yaitu Tuhan itu sendiri, ilmu tentang Tuhan, jadi objeknya adalah Tuhan. Kemudian Tuhan itu apa, objek atau tidak? Banyak yang mempermasalahkan itu kan bukan objek dia, tetapi dalam teologi dia tetap objek metafisik atau objek non materi itu. Kemudian yang kedua, sebuah ilmu disebut dengan ilmu jika memiliki kerangka kerja atau framework
tata urut kerja dari keilmuan itu yang dapat dinalar, masuk akal, sistematik, logis, dan universal. Itu antara lain syaratnya. Jadi dengan demikian ilmu itu sudah, seperti saya gambarkan tadi, sudah memenuhi dua syarat. Syarat ontologi, syarat epistemologi. Nah, syarat yang terakhir seperti apa yang disinggung oleh Joni, aksiologi atau syarat manfaat. Jadi aksiologi atau manfaat dari ilmu itu menunjukkan bahwa ilmu itu penting untuk dipelajari, sehingga sebuah ilmu harus memiliki objek, harus memiliki cara kerja keilmuan, dan yang berikut harus bermanfaat. Walaupun ilmu itu ada objeknya, ada prosedur, primbok, tata kerja keilmuannya, tapi tidak bermanfaat, itu tidak ada gunanya ilmu itu didirikan. Nah, pada kesempatan ini kita khusus membahas tentang ontologi, artinya objek. Apa itu Tuhan? Jadi Tuhan itu di dalam teologi Hindu maupun di filsafat Hindu itu Tuhan yang sebenar-benarnya itu adalah yang tidak bisa dibayangkan atau disebut dengan acintya atau nirguna, tidak bisa disifatkan dengan apa saja. Nirnam atau nirnama, dia tidak punya nama. Untuk kepentingan manusia yang tidak memungkin untuk memahami itu, maka dibuatkanlah teologi Saguna Brahma namanya. Nah, untuk pertama kita bahas tentang ontologi Nirguna Brahma. Banyak diceritakan dalam Caturveda, di Itihasa, Purana, dan sebagainya. Tapi yang terdekat dari kita, dari tradisi kita, di Bali kita mengenal ada kidung, ada pupuh, ada kekawin, ada dan sebagainya. Nah, ada geguritan yang secara eksplisit menjelaskan tentang apa itu sebenarnya ontologi atau objek Tuhan itu, di mana Tuhan itu, apa itu Tuhan. Ternyata kita temukan di dalam geguritan Sucita Subudi, buku 1, bab 1, pupuh 1. Jadi di situ malah kita bisa dengarkan itu, bisa dibantu oleh Swan TV dengan pupuh sekalian. Silakan Swan Dewi. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan langsung saja membacakan pupuh sinom dari Guritan Sucita Subudi yang tadi dipaparkan oleh bapaknya tadi. yang maha suci. Suarane
Andaya Disni Budi Malapana Silahayu Mawi aja mangat prakasa Sagripu dagdi Dupan ipun Madipa hidape Demikian tadi telah disampaikan Pupuh Sinom Geburitan Sucita Subudi buku 1 bab 1 Pupuh nomor 1 disampaikan oleh Saudari Swan Dewi, mahasiswa semester 1 Fakultas Brahma Widya Jurusan Teologi. Jadi itu baru semester 1, belum, kalau Joni semester 7. Baik, kalau kita lihat itu, kita perhatikan sebaik-baiknya isi pesan teologi dari Pupuh Sinom Geburitan Sucita itu. Pertama disebut jenekring meru sarira, tepat pada tubuh kita di sini, tubuh fisik ini, Kastitiang Maha Suci. Jadi disitulah tempatnya memuja yang Maha Suci, karena menurut teologi Hindu Atma, Brahma, Aikyam. Jadi Atman dan Brahman itu sama. Jadi ternyata Tuhan bersetana pada tubuh manusia itu sendiri. Baru dipuja dengan Padma Hridaya. Jadi untuk memujanya secara niskala, secara nirguna Brahma, maka kelopak hati yang imajiner itu kita persembahkan sama dengan mempersembahkan bunga secara skala. Kalau secara skala nanti masuk pembahasan yang lain. Kemudian Malefana Silahayu, jadi kita kalau sudah memuja Tuhan yang nirguna Brahma, perilaku itulah yang jadikan lulur, jadi pembungkus tubuh ini. Jadi secara ontologi kita sudah membicarakan bahwa Tuhan itu dia adalah objek yang nir atau nis, yang tidak bisa dicerna atau dibahas dengan panca indera, tetapi melampaui daripada itu. Oleh sebab itu secara epistemik untuk menjelaskan itu dia gunakan filsafat simbol, teologi simbol. Jadi untuk menggambarkan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan. Jadi seperti kata Padma Hridaya, kemudian Sarira atau Meru Sarira, Brahma Sarira, itu ternyata adalah tubuh kita. Jadi seorang teolog kalau memang sudah matang dalam pencariannya tentang teologi,
dia bisa mencari Tuhan kemana. Kalau keluar itu berarti objek fenomena ini yang dijadikan objek riset tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tapi kalau ke dalam, itu yang disebut dengan Atman. Barang siapa yang bisa menemukan Tuhan di dalam dirinya, itu yang disebut orang bisa merealisasikan dirinya. Dia tahu jati dirinya, bahwa manusia adalah makhluk suci sesungguhnya, tetapi terkontaminasi atau melakukan kontak dengan dunia materi, sehingga ingatan kesuciannya itu kadang muncul, kadang hilang. Muncul fluktuasi antara ingat dan tidak bahwa diri kita sebenarnya adalah substansi yang suci. Jadi itu yang dijelaskan oleh buku yang dibawakan oleh saudari Swandewi tadi. Demikian. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, itulah tadi kita dengarkan bersama penjelasan terkait dengan ontologi teologi Hindu dalam tataran teologi Nirguna Brahman. Jadi dalam sesi kedua kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan ontologi teologi Hindu dalam tataran teologi Saguna Brahman. Jaya Sekala Niskala. Om Santi 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 Om.